kita akan berbincang tentang tanggapan dari Ketua Umum Pejabat tentang debat Capres Perdana yang semalam begitu heboh ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sekarang langsung kita tanya, apa pendapat beliau tentang debat Capres Perdana. Bang Haji Eka, siap, selaku Ketua Umum Pejabat, mungkin semalam kita nonton semua ya, tentang debat Capres Perdana ini. Bagaimana menurut tanggapan Bang Haji Eka terkait dengan debat perdana semalam itu? Luar biasa. Nah, ini ungkapan yang pertama saya katakan, debat Capres di KPU semalam luar biasa, dan panggung untuk debat ini kita tahu siapa yang menguasainya. Pasti nomor urut 1. Ya, ternyata memang harus kita akui, ternyata yang menguasai panggung adalah nomor urut 1. Mungkin selanjutnya yang akan datang ini di tanggal 22 akan ada debat Cawapres. Kira-kira nih, menurut pandangan Bang Haji Eka, bagaimana perseteruan debat Cawapres nanti? Ya, sebelum kita berbincang debat Capres yang kedua, ya, yang tadi malam kita saksikan, begitu luar biasanya ya antara Pak Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, ya, beradu argumen, mengeluarkan pendapat, ya, membuatkan narasi-narasi yang memang kita lihat dalam hal itu di situ masyarakat ataupun rakyat Indonesia melihat dengan jelas apa visi misinya para capres kita, dan juga bagaimana menyikapi bisa untuk melakukan daripada tanya jawab yang begitu luar biasa. Ini saya melihatnya sangat luar biasa. Dan menjelang tanggal 22 Desember nanti debat Cawapres, ya, kita tahu nanti dari nomor urut 1 ada Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar, ada Gibran Rakabuming, dan juga ada Mahfud MD. Dan ini juga saya lihat cukup luar biasa, ya, yang kita tahu Caimin dengan sepak terjangnya di politik yang luar biasa, begitu juga dengan Pak Mahfud MD. Nah, ini yang nomor urut 2 ini, ya, yang mungkin akan banyak masyarakat rakyat akan menyaksikan ataupun ingin mendengar langsung, ya. Selama ini kita lihat di medsos kan hanya singkat sesaat, banyak juga terjadi kontroversi daripada ungkapan-ungkapannya yang keluar. Ya, kita akan lihat mungkin akan lebih seru daripada capres yang kemarin untuk di Cawapres ini, Bang. Nah, ini kalau kita melihat dan kita saksikan bahwa Cawapres nomor urut 2 ini sebagai bentuk representasi anak-anak muda, dan kaitannya dengan Cawapres nomor urut 3 yang hari ini masih menjabat sebagai Menteri apa beliau? Menko Polhukam. Menko Polhukam. Ini akan ada keterkaitan psikologi nggak nanti ketika dalam debat itu? Nah, ini yang kita ingin menyaksikan. Artinya satu anak presiden, yang satunya pembantu presiden. Ya, artinya kita sudah tahulah Gibran Rakabuming dan Pak Mahfud MD, dan dua-duanya masih menjabat. Yang satu menjadi wali kota Solo, yang satu masih menjadi Menko Polhukam. Nah, dan ini kalau dibilang keterkaitannya, masih ada keterkaitan. Yang satu anak presiden, yang satu pembantu presiden. Nah, ini beranikah mereka ini tanda kutip saling serang, ya, saling debat, adu argumentasi. Kalau Caimin sih kita lihat, ya, karena beliau netral, ya, beliau tidak ada ikatan apapun juga, sangkutan apapun juga. Saya berpikir malah Caimin agak lebih santai, lebih bisa menikmati. Nah, ini yang antara nomor urut 2 dan 3 ini, kalau dibilang ada keterkaitan, ada keterikatan, ya, sekali lagi satu anak presiden, satu pembantu presiden. Ya, ini luar biasa ini makanya bisa dikatakan
lebih dahsyat dari debat capres yang tadi malam, ya kita saksikan nanti bagaimana rakyat juga ingin dengar nih milenialnya benar nggak milenial yang diharapkan oleh milenial Indonesia, rakyat Indonesia gitu. Yang berharap seorang milenial ini mempunyai visi misi pandangan ke depan yang maju, ya progresif, yang bisa untuk memajukan bangsa dan negara ini ke depannya. Gitu, Bang. Tapi menurut Bang Haji Eka, kira-kira dalam perspektif kita terkait dengan alur arus politik selama ini, hubungannya dengan wakil presiden ini, cawapres ini ada kemungkinan nggak cawapres nomor 1 itu yang kembali akan menguasai panggung pada debat? Bisa jadi dalam artian kemampuan ataupun pengalaman daripada Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar ini luar biasa. Sudah lama sekali beliau berkecimpung dari PKB berdiri. Bagaimana kita dengar juga dulu bersedegang dengan pamannya Gus Dur dan lain sebagainya. Beliau bisa melewati masa-masa itu. Artinya tertempa dengan pengalaman politiknya yang luar biasa. Saya berpikir dia juga akan bisa menguasai panggung lah gitu, insya Allah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik pemirsa, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Bang Haji Eka Jaya selaku Ketua Ormas Pejabat tentang pemimpin masa depan dari proses pemilu yang akan bisa diketahui hasilnya pada tanggal 14 Februari nanti? Ya, harapan kami tentu juga menjadi harapan bangsa rakyat Indonesia. Kita mengharapkan seorang pemimpin yang pertama yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, pemimpin yang benar-benar bisa membawa bangsa negara kita ini menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur, dan tidak lagi menjadi negara penghutang, dan bisa menegakkan supremasi hukum, ya, meningkatkan perekonomian rakyat, dan bisa mensejahterakan rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dan yang lebih penting bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan itu semua kita semua harus bisa berubah. Maka kita berharap presiden yang akan datang ini membawa perubahan yang mendasar agar Indonesia ini benar-benar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur, negara yang mempunyai kedaulatan, dan itu ada pada diri Anies Baswedan. Anies Baswedan nomor urut 1. Demikian pemirsa bincang kita dengan Bang Haji Eka, Ketua Umum Pejabat, dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.